Pemirsa Intens Investigasi menyoroti kedekatan antara Verrell Bramasta dengan Fujianti Utami alias Fuji memang selalu menarik perhatian dan tidak ada habisnya. Mengingat banyak netizen yang menginginkan kedua selebriti jomblo itu untuk bersatu. Selain kebersamaan mereka yang makin sering ditunjukkan menjadi tanda tanya besar, benarkah hubungan keduanya pun hanya sekedar kepentingan konten saja? Atau memang ada unsur asmara di baliknya? Namun yang jelas, usai unjuk kemesraan dengan Fuji, Verrell pun kembali menjalankan tugas negaranya. Lewat media sosialnya, ia mengaku mencoba sharing terkait poin apa saja yang disampaikan dalam rapat tertutup bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang sebelumnya dilakukan secara tertutup. Sementara itu, apa maksud dari kata amin yang diungkapkan oleh Verrell saat disinggung soal perjodohannya dengan Fuji yang dilakukan oleh netizen? Apakah kata amin itu adalah doa Verrell terkait keinginan netizen terhadap hubungannya dengan Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kedekatan Verrell Bramasta dan Fuji bermula dari pembuatan konten di gedung DPR RI, lalu berlanjut ke beberapa proyek bersama lainnya. Secara tidak langsung, interaksi mereka pun semakin menunjukkan kedekatan yang kini terus terjalin. Yang terakhir, pada 24 Februari 2025 lalu, Verrell dan Fuji pun kembali membuat konten bersama sepulangnya mereka dari Malaysia. Bahkan, mereka pun melakukan siaran langsung di sebuah platform media sosial. Tak hanya itu, Verrell pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama tidak melakukan siaran langsung. Dan kebetulan setelah menyelesaikan tugasnya, ia pun diajak Fuji untuk live bersama, hingga ia pun bersedia menerima ajakan Fuji. Setelah memperlihatkan kebersamaannya dengan Fuji di media sosial, Verrell pun kembali menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Melalui unggahan di media sosialnya, Verrell pun berbagi informasi mengenai poin-poin penting yang kini sedang diperjuangkannya, khususnya dalam bidang riset dan inovasi. Verrell pun berharap ada solusi konkret agar program beasiswa ini pun bisa berjalan lancar tanpa ada kendali birokrasi. Saya mendorong agar program riset yang dilakukan secara nasional ini lebih aplikatif dan juga bisa menjawab masalah nasional, terutama di 3 aspek: ketahanan pangan, renewable energy, dan juga digitalisasi. Dan juga kolaborasi menjadi kata yang sangat penting terhadap industri-industri dari hulu sampai hilir agar ujungnya bisa dikomersialisasi dan menjadi GDP untuk Indonesia. Jadi dalam kata lain, hasil riset harus bisa dikomersialisasi untuk pendapatan negara. Itu tidak lelah-lelah saya juga menyampaikan aspirasi banyak dosen-dosen di luar sana, yaitu tentang tukin dosen, karena saya rasa itu sudah menjadi hak setiap dosen yang menunggu bertahun-tahun yang sampai sekarang mungkin belum mendapatkan kejelasan. Menurut data yang saya dapatkan dari Menkyu, per tahun ini sudah ada anggaran sekitar 2,5 triliun yang di-ACC untuk tukin dosen. Namun, ini tidak menjawab tukin-tukin dosen yang sudah nunggak sejak tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita hitung-hitung secara kasar, 2,5 triliun itu hanya cukup untuk mengcover tukin dosen di tahun ini saja. Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Menurut saya, dosen-dosen di seluruh Indonesia hanya ingin kepastian mengenai haknya. Dan saya harap ini tidak membuat para dosen untuk kehilangan semangat dalam mendidik dan jadi pahlawan garda terdepan untuk bangsa Indonesia. Atau dalam kata lain, jangan sampai kita kehilangan para pahlawan bangsa. Terakhir, saya juga menyuarakan tentang BIM atau Beasiswa Indonesia Maju. Hal ini cukup tumpang tindih karena kementerian sebelumnya dipecah menjadi 3 kementerian. Saya sempat audiensi bersama mereka, sempat ada lempar-lempar bola antara Mendikbudristek dan juga Mendikdasmen, tapi pada RDT sebelumnya yang juga bersifat tertutup sudah dijelaskan oleh Mendikdasmen bahwa
pelatihan BIM Batch 4 ini akan menjadi tanggung jawab Mendikdasmen, namun untuk kelanjutannya itu akan berada di bawah payung Mendikti-Saintek. Jadi hal ini pun yang saya pertanyakan tadi untuk kejelasan BIM Batch 4. Ketidakjelasan postur dari BIM ini sempat membuat confusion ataupun ketidakpastian bagi ratusan mahasiswa ataupun mahasiswi yang sudah mendapatkan LOE di berbagai universitas di dunia. Bahkan sudah ada beberapa yang seharusnya melakukan pembayaran, tetapi itu terhambat karena postur anggaran yang tidak pasti. Dengan sharing Feral atas apa yang sedang ia perjuangkan itu pun mendapat respon dari para netizen. Banyak pujian yang netizen berikan buat salah satu anggota Dewan Termuda karena ia pun baru berusia 28 tahun. Namun, di tengah pujian tersebut, komentar mereka pun juga tidak lepas dari Fuji. Seperti halnya komentar netizen bernama Yuli yang menyebutkan, "Bening banget pacar Fuji." Lalu, ada juga Fiza yang berkomentar seperti berikut ini. "Ini nih, menantunya Pak Haji Faisal." Kemudian, ada juga komentar dari Ricky yang menyebutkan seperti ini. Feral saingan terberat Aisar Khalid. Sebelumnya, pada 24 Februari 2025 lalu, Feral pun diketahui bersama Fuji kembali bekerja bersama. Mereka pun melakukan siaran langsung di sebuah platform media sosial. Dan saat kembali disinggung perjodohan keduanya yang makin gencar dilakukan netizen, Feral pun menjawab dengan kata amin. Kata ini pun hanya ditulis Feral dalam komentar di postingan Fuji saat Kiki Saputri memberikan komentar saat mereka sedang berada di Malaysia. Tapi Feral pun mengungkap juga secara langsung. Karena menurutnya dukungan perjodohan itu pun adalah hal yang positif. Dan di kalangan selebriti adalah sebuah hal biasa jika dijodoh-jodohkan oleh netizen ataupun para penggemar. Tapi benarkah hal ini pun menjadi tanda dari Feral jika ia ingin serius dengan Fuji? Alhamdulillah hari ini setelah kelar rapat dari pagi sama siang tadi, saya diajak untuk live TikTok. Jadi udah lama nggak live TikTok kan. Jadi tadi baru selesai, kerjaan hari ini alhamdulillah kelar semua lah. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya lah. Ya, di tengah kesibukannya, Vero pun selalu menyempatkan waktunya untuk memenuhi ajakan Fuji berkolaborasi. Padahal, sejak menjadi pejabat publik, kegiatannya pun sangat padat. 4 bulan sudah sejak ia meninggalkan dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Kini, Vero pun aktif sebagai anggota Komisi 10 DPR RI. Namun di tengah kesibukannya yang luar biasa, sebagai pria yang merasa siap menikah, Vero pun memang sedang menantikan datangnya jodoh. Oleh karena itu, ia pun mengakui bahwa saat ini ia pun tengah mencari pasangan agar bisa segera membangun rumah tangga. Terkait soal jodoh, Vero pun memiliki pandangannya tersendiri. Baginya, yang terpenting adalah banyak berdoa, karena nantinya jodoh pun akan datang dengan sendirinya. Sejujurnya ya, mungkin di luar sana kan banyak yang menganggap katanya anggota dewan itu nggak ngapa-ngapain. Cuman ya alhamdulillah selama 4 bulan saya menjabat menjadi pejabat publik, sebetulnya ada 2 siklus pekerjaan, masa sidang dan masa rises. Nah saat ini kita lagi masa sidang, rapat itu sehari mungkin bisa 3-4 rapat. Dan itu hanya rapat komisi. Jadi di komisi kan saya komisi 10 membidangi pendidikan, kebudayaan, BRIN, BPS. Di luar dari itu saya juga anggota BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi banyak menerima tamu-tamu dari negara lain, seperti kemarin misalnya ada Prime Minister dari Singapura hadir, ataupun juga ada anggota DPR, ada Duchess, ada anggota bisa dibilang royalty mungkin ya dari UK yang hadir. Kita jadi juga ada kunjungan diplomasi. Jadi banyak
rapat-rapat sekarang ini. Bangun tidur kebetulan karena rumah di Sentul, jadi ke kantor itu butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit setiap hari. Saya itu bangun jam 7, sarapan di mobil, nyampe kantor jam 9 kurang. Rapat itu biasa dimulai jam 9. Kalau ada rapat paripurna, itu setiap hari Selasa dan Kamis itu biasanya bisa dari jam 8 bahkan. Setelah itu biasanya selesai rapat, ada waktu istirahat 30 menit, ada rapat fraksi. Jadi internal partai itu suka ada rapat kan. Setelah rapat fraksi, habis makan siang ada rapat komisi lagi biasanya. Setelah ada rapat komisi, kalau misalnya BKSAP ada jadwal, rapat BKSAP. Biasanya nih kelar ngantor itu kan saya kurang lebih jam 5, jam 6. Nah setelah jam 6 itu saya menyempatkan untuk olahraga. Jadi karena rumahnya di Sentul, kegiatan di Jakarta, saya olahraga di Jakarta dulu. Entah misalnya nge-gym atau badminton. Nah baru pulang ke rumah itu jam 9, jam 10 malam biasanya. Tidur jam 12, jam 1 lah biasanya. Jujur banyak sekali Mbak, mungkin kalau teman-teman lihat kegiatan saya dulu pas jadi artis kan banyak entertainment ya. Banyak bisa olahraga, banyak bisa jalan-jalan. Nah kalau untuk sekarang memang waktu banyak habis kalau nggak di kantor, ya di dapil. Karena sekarang pun juga belum masa riset, tapi ada kundapil, ada sosialisasi MPR, ada macam-macam lah. Itu dia harus banyak berdoa mungkin, nanti jodoh akan mengikuti ya. Makasih ya teman-teman. Melihat sang anak sudah sukses di usia muda, tentunya merupakan kebanggaan tersendiri buat Vena Melinda, ibunda Ferel. Ditambah lagi saat ini, ia pun melihat sang anak juga sedang dekat dengan Fuji dan dijodoh-jodohkan oleh netizen. Tidak dapat dipungkiri, semua itu membuat Vena menjadi senang. Namun, apakah senang itu adalah kode untuk mendukung hubungan Ferel dan Fuji? Dan seperti apa pula sosok Fuji di mata Vena Melinda? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, seperti pepatah Jawa yang mengatakan, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, yang artinya cinta datang atau tumbuh karena terbiasa bersama. Ya, hal ini bisa saja terjadi pada Ferel dan Fuji. Meski awalnya hanya untuk kolaps dengan konten mengajak anak muda lebih mengenal dunia politik, tapi namanya jodoh tidak ada yang tahu. Dan hal itu adalah rahasia Allah. Terkait urusan jodoh Ferel saat ditemui awak media pada Rabu, 26 Februari 2025 lalu, Ibunda Ferel, Vena Melinda, memberikan tanggapannya. Menurutnya, ia pun merasa senang-senang saja karena tidak ada satu orang pun yang bisa menebak jodoh seseorang. Meski begitu, ia pun memberikan syarat, yaitu yang bisa menjadi teman Ferel untuk beribadah. Sebagai seorang ibu, Vena pun ingin yang terbaik buat Ferel. Karena itu, Vena pun juga menginginkan calon mantu yang bisa membuat kakak Atala itu istiqomah di jalan Allah. Tapi terkait status sebenarnya antara Ferel dan Fuji, Vena pun menegaskan agar ditanyakan langsung kepada Ferel. Pokoknya semua teman-temannya Ferel, teman-temannya Atala tuh pasti aku support. Karena biasanya anak sekarang tuh punya kelebihan ya. Anak sekarang tuh sangat kreatif, jadi aku ngelihatnya justru kita tuh harus banyak belajar dari mereka. Jadi aku selalu support lah, mau itu teman, jodoh, apalagi selalu harus disupport dan didoakan. Tinggal didoain aja yang terbaik. Jadi kita nggak pernah tahu tuh siapa jodohnya Ferel. Aku juga nggak mau berandai-andai. Pokoknya yang terbaik buat Ferel Atala. Ya yang terbaik ya sis ya. Betul. Dia juga punya anak laki nanti. Iya. Iya kan? Doa ibu insya Allah Amin. dijabah yang terbaik. Yang paling penting Ferel dapat teman ibadah, itu penting ya. Apalagi dengan pekerjaan sekarang harus dapat teman ibadah yang buat Ferel tuh istiqomah di jalan Allah. Siapapun dia. Selain itu, Vena juga mengaku sudah sangat mengenal kedua orang tua Fuji karena satu partai. Dan menurut pengamatannya, ia melihat keluarga Fuji adalah keluarga yang guyup atau rukun. Sedangkan sosok Fuji di mata Vena adalah sosok yang kreatif dan juga mandiri.
Bahkan, Vena pun tak segan memuji sosial media Fuji yang tidak pernah sepi dan juga followersnya yang sangat banyak. Vena pun juga mengakui sebelumnya jika ia sering melihat konten yang dibuat Fuji di akun media sosialnya. Dan alasan Farel menggandeng Fuji untuk kolaborasi juga dikarenakan Fuji sebagai salah satu YouTuber dengan followers terbanyak yang diharapkan bisa menyebarkan informasi bermanfaat buat para anak muda. Kenal dong, kan waktu itu sama mama papanya Fuji ya, oma opa, Gala, itu ketemuan berapa kali di acara TV. Mereka keluarga yang guyup ya. Saya termasuk yang salut, apalagi Fuji dengan usianya yang sekarang TikToknya luar biasa. Mau belajar gimana caranya bisa berapa puluh juta itu, berarti kan kreatif ya, setiap hari pasti punya ide-ide yang bagus ya, sangat keluarga yang sangat bisa jadi contoh. But I'm so frustrated. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, memang membuat Farel dan Fuji pun bertambah dekat. Lantas apa kata selebriti mengenai hal ini? Benarkah karena dianggap serasi? Ada juga selebriti yang memberikan dukungan untuk hubungan Farel dan Fuji ke arah lebih serius. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Dukungan besar dari netizen yang menjodohkan Farel dan Fuji turut menarik perhatian sejumlah selebriti yang ikut mendukung keduanya untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius. Salah satu selebriti yang memberikan dukungan adalah Ridho Ilahi yang menilai bahwa Farel dan Fuji cocok sebagai pasangan kekasih. Ridho pun juga percaya jika memang berjodoh, maka segala urusan mereka pun akan dimudahkan, serta masalah yang ada pun akan diringankan, hingga keduanya pun bisa bersatu dalam mahligai pernikahan. Karena itu, ia pun memberikan doa terbaik bagi keduanya, termasuk jika tidak berjodoh. Ia pun berharap Farel dan Fuji tetap dapat menjalin hubungan baik sebagai sahabat. Ya, berharap yang terbaik kalau memang jodohnya, berharap diberikan jalan yang terbaik, dilancarin, pokoknya disegera-segerakan lah. Apalagi ya cocok-cocok aja sih mereka kan, apalagi satu ganteng, satu cantik. Doa yang terbaik lah pokoknya dari aku buat mereka. Sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Kalau kita udah ngomong jodoh, mau gimana pun, kalau udah jodohnya pasti akan nyatu gitu loh. Pokoknya yang terbaik buat mereka, mau jodoh atau enggak nantinya, berharap yang terbaik. Kalaupun nggak jodoh mungkin bisa jadi teman yang baik, kan banyakin silaturahmi. I like to be educated. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Dan komen channel Intens Investigasi. Now we're all screwed.